Halo Bunda, kali ini tuh aku mau kasih tahu apa aja sih perlengkapan yang akan dibawa waktu kita persalinan ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita lahiran itu, kalau misalnya normal sih ya cepat ya pulangnya. Tapi kalau misalnya kita operasi, pastilah sekitar 2 harian di rumah sakit. Jadi kita harus mempersiapkan apa aja yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi menurut aku kalau misalnya udah mau deket lahiran harus segera cepat mempacking barang ya. Karena kita nggak tahu melahirkan itu di tanggal berapa gitu. Kecuali kalau memang udah dipastiin operasi di tanggal sekian ya oke. Tapi kalau misalnya melahirkan secara mendadak kan jadi kebingungan kan mau dibawa apa aja gitu. Jadi menurut aku kalau segeralah persiapannya itu sebelum hari H, harus sekitar 8 bulan usia kehamilan udah mulai packing barang ya, apa aja yang mau dibawa ke rumah sakit. Jadi ini pengalaman aku setelah aku merasakan sendiri ya persalinan di rumah sakit dengan sesar, dan aku waktu itu di rumah sakit sekitar 2 harian. Jadi apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Jadi yang pertama kita bagi dulu untuk anak ya. Untuk anak itu yang perlu kita bawa adalah bajunya, itu paling penting banget ya, baju. Terus bedong, habis itu popok. Ini ada 2 opsi, bisa pakai popok kain dan bisa pakai pampers, ini terserah sih sebenarnya. Dan kita bahas dulu satu persatu ya. Kalau untuk baju, aku cuman beli baju aja, nggak sama celananya. Jadi kenapa nggak pakai celana? Karena kalau pas bayi itu kan dia dibedong ya. Jadi kalau misalnya dia dikasih celana, jadi dia nanti kepanasan, kasihan kan. Jadi pas baru-baru lahir itu nggak usah dikasih celana. Jadi dia udah pakai bedong ya, udah baju aja dulu. Jadi waktu itu aku persiapkan baju sekitar 6 piece lah. Sekitar 6 piece itu udah lumayan banyak loh. Untuk 2 hari itu cukup. Dan selanjutnya yang dipersiapkan adalah popok ya. Ini tuh penting banget, ini yang paling penting banget popok, karena si bayi itu sangat risih kalau misalnya dia basah atau dia pup, itu benar-benar risih, pasti dia nangis. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan popok kain, setidaknya sekitar selusin lah itu maksimal ya untuk persiapannya. Karena kalau bayi itu dia pipisnya tuh nggak tentu ya, kadang banyak gitu, sekitar pokoknya sering lah, aku nggak hitung juga sih berapa kali, pokoknya sering banget gitu. Jadi harus butuh popok kain yang banyak kalau misalnya pakai popok kain. Jadi menurut aku solusi itu untuk 2 hari di rumah sakit cukup lah. Tapi kalau misalnya pakai pampers ya disediain pampers saja kan. Jadi kalau pampers ya si baby nggak, paling risihnya kalau misalnya pampersnya itu udah berat dan udah pup ya, itu pasti dia rewel. Dan abis itu yang dipersiapkan adalah handuk, karena handuknya untuk mandi ya. Dan juga selanjutnya adalah sabun mandi, perlengkapan baby semuanya, kan ada itu yang jual perlengkapan baby ya, dari shampoo-nya, dari sabun mandi, pokoknya yang perlengkapan baby itu kita beli. Dan abis itu sarung tangan, karena dia masih kecil ya, dikasih sarung tangan. Kalau sarung kaki sih belum perlu ya, karena dia udah dikasih bedong, jadi nggak usah dibeliin. Tetap dibeliin sarung kaki tapi nggak dibawa sarung kakinya. Terus abis itu adalah selimut. Ini buat sebenarnya sih nggak terlalu penting banget sih selimut itu, tapi untuk jaga-jaga sih nggak apa-apa, dibawa aja selimut. Dan habis itu topi ya, topi itu sebenarnya sih bagus juga sih buat biar kepalanya nggak dingin ya. Cuman waktu itu aku nggak pasangin topi karena baby aku kepalanya kecil banget, jadi nggak muat topinya. Jadi segitu aja ya menurut aku perlengkapan bayi. Kalau gurita sih enggak ya, kalau misalnya gurita untuk bayi itu nggak disarankan sama dokter. Jadi nggak usah dibeli gurita bayi, yang aku sebutin aja itu yang paling penting untuk si bayinya.
Dan selanjutnya adalah perlengkapan untuk si ibunya ya. Yang paling pertama itu adalah gurita, karena itu yang paling penting banget setelah melahirkan, karena perut kita yang awalnya buncit akhirnya kempes ya, jadi dia kan kayak gimana ya, kayak lunak-lunak gitu. Perut aku waktu itu sih ya lunak-lunak gitu ya. Jadi gurita itu untuk biar perut kita itu kuat lagi ya, karena lembek ya abis dari dari gemuk jadi susut ya. Jadi itu gurita yang paling penting. Abis itu kain panjang tuh banyak banget fungsinya. Terus abis itu baju yang untuk persiapan kita pulang nanti. Terus baju daster untuk di rumah sakit. Bajunya itu baju yang daster yang busui ya, karena kalau nggak busui kan susah ya kalau mau nyusui, jadi pakai yang ada kancingnya atau resletingnya. Terus beli aja bram nyusui, jadi nanti biar nggak susah ya untuk menyusui. Terus buat celana dalam ini juga penting ya. Aku salah beli celana dalam, aku belinya itu yang ukuran sebelum aku hamil. Jadi aku mengira kalau pas sudah melahirkan itu aku bakal kurus kembali, ternyata tidak. Ternyata badan aku sama kayak pas aku lagi hamil, udah melebar. Jadi celana dalam yang aku beli itu kesempitan. Jadi menurut aku kalau misalnya habis lahiran itu celana dalamnya itu lebih bagus ya ukuran besar, karena kita itu bakal pakai itu namanya kateter ya, jadi lebih enak itu pakai celana dalam yang agak longgaran dikit gitu. Terus juga jangan lupa ya, yang penting banget itu adalah pembalut melahirkan. Jadi itu penting banget, karena abis melahirkan itu langsung darah nifasnya kan keluar banyak ya. Abis itu jangan lupa peralatan buat mandi, karena berhari-hari di rumah sakit ya. Abis itu ini yang penting juga sih menurut aku, pumping. Jadi waktu itu aku mengira kalau misalnya kita habis melahirkan itu air susu bakal langsung keluar, ternyata enggak. Ternyata air susu aku tuh keluar udah dari rumah sakit, udah pulang dari rumah sakit baru keluarnya. Jadi menurut aku pumping itu penting banget untuk merangsang air susu biar cepat keluar. Jadi untuk cadangan aja, pumping itu nggak apa-apa kok dibeli dan dibawa ke rumah sakit seandainya ASI kita tuh belum keluar. Jadi sekian aja ya perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kita ke rumah sakit. Dan satu lagi nih yang paling penting ya, aku kelupaan, yaitu adalah dokumen. Jadi dokumen yang paling penting dibawa itu adalah, kalau kalian pasien BPJS, yang penting itu adalah tuh kartu BPJS, terus ini buku KIA ini, terus KK, itu penting banget ya. Menurut aku banyak sih yang diperlukan. Dan sekian perlengkapan yang dibutuhkan saat kita ke rumah sakit pada saat persalinan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!